Aska adalah seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar di desanya. Setiap hari, dia bangun pagi dan bekerja keras di bawah teriknya matahari, memanen buah sawit untuk mendapatkan upah yang pas-pasan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Aska memiliki hati yang tulus dan selalu berusaha membantu sesama. Aska terbangun dengan bunyi ayam berkokok dan embun pagi yang membasahi tanah di desanya yang terpencil. Desanya terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hanya dihiasi oleh perkebunan kelapa sawit yang menghijau, namun memberi kehidupan yang keras bagi para penghuninya. Rumah Aska sederhana, beratap rumbia dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Ia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya yang masih kecil, hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya sudah lama pergi, meninggalkan mereka dengan kenangan yang samar. Aska menjadi tulang punggung keluarga, bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, Aska bergegas meninggalkan rumah dengan perut kosong, terkadang hanya dengan segelas air dan nasi sisa semalam. Pekerjaannya sebagai buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar itu tak pernah mudah. Ia harus memetik buah sawit dengan cepat dan hati-hati, agar tidak merusak pohon atau buah yang sedang dipanen. Setiap harinya, tangan Aska lecet dan kotor, tapi ia tetap tegar, karena di balik pekerjaannya itu terdapat harapan untuk keluarga kecilnya. Terkadang, upah yang diterimanya hanya cukup untuk membeli beras, dan untuk hal-hal lain, ia harus berhemat ketat. Meskipun bekerja tanpa henti, Aska tidak pernah merasa lelah. Dalam kesunyian pagi yang dingin, ia selalu mengingatkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang harus dijalani demi kehidupan yang lebih baik. Ibu dan adiknya selalu menunggu kepulangannya dengan harapan akan ada secercah kebahagiaan, meski mereka tahu kondisi mereka tidak akan pernah berubah dalam waktu dekat. Namun, Aska selalu berusaha untuk membawa pulang harapan dan senyum bagi mereka, meskipun dalam dirinya tumbuh perasaan kesulitan yang tak terucapkan. Suatu pagi yang cerah, Aska sedang bekerja di bagian hutan yang lebih dalam, tempat pohon kelapa sawit tumbuh lebih lebat dan jarang dikunjungi oleh orang. Ia mendengar suara gemerisik di antara semak-semak, seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengabaikannya, menganggap itu hanya suara binatang kecil yang biasa terdengar. Tetapi suara itu semakin keras, dan instingnya sebagai manusia yang hidup di tengah hutan membawanya untuk berhati-hati. Perlahan, ia mendekat, mencari sumber suara itu. Ketika ia membuka semak-semak tersebut, Aska terkejut melihat seekor anak harimau yang terbaring lemah. Tubuhnya kecil dan terluka, dengan darah segar mengalir dari luka di kaki belakangnya. Matanya yang besar menatap Aska dengan penuh ketakutan, tetapi juga ada sesuatu yang dalam, seolah meminta pertolongan. Aska yang terbiasa bekerja dengan binatang liar, merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda tentang anak harimau ini. Bukannya ketakutan, Aska justru merasa iba. Tanpa pikir panjang, ia meletakkan parang yang selalu ia bawa, dan dengan hati-hati membawa anak harimau itu. Langkah kaki Aska terasa berat saat ia mengangkat tubuh anak harimau yang kecil dan rapuh itu. Pikiran tentang bahaya yang bisa menantinya jika orang-orang tahu tentang penemuannya muncul dalam benaknya, tetapi rasa kasihan mengalahkan segalanya. Aku harus menolongnya, gumam Aska dalam hati. Perlahan ia membawa anak harimau itu pulang, memasukkan makhluk itu ke dalam gubuknya, dan merawatnya seperti merawat keluarga sendiri. Ia membersihkan luka-luka anak harimau dengan hati-hati, menggunakan obat-obatan yang ia punya, dan memberikan makan dengan apa yang ada di rumahnya. Malam itu, ketika Aska selesai merawat anak harimau, ia duduk di dekat api unggun kecil, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seolah-olah nasibnya telah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Apa yang akan terjadi padaku? Pikirnya. Tetapi di saat itu juga, anak harimau yang semula terdiam itu tiba-tiba menatapnya dengan tatapan yang tajam dan dalam. Seakan-akan, mata itu berbicara, membawa pesan yang belum bisa Aska pahami. Ada sesuatu yang besar, lebih dari sekadar pertolongan yang ia berikan.
Dalam keheningan malam itu, Aska merasa bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya, meskipun ia belum tahu perubahan apa yang akan datang. Pada saat yang sama, di hutan yang jauh, seekor harimau besar, Ratu Harimau, mengamati dari kejauhan. Ia mengetahui bahwa anaknya kini dalam perlindungan seseorang yang terpilih. Keputusan besar sedang menunggu, dan waktu untuk bertindak sudah semakin dekat. Malam setelah Aska merawat anak harimau, ia merasa ada yang aneh di sekelilingnya. Hawa di sekitar rumahnya terasa berbeda, seolah udara itu sendiri mengandung suatu kekuatan yang tak terlihat. Anak harimau yang tadinya terbaring lemah kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang luar biasa. Tubuhnya yang sebelumnya kurus dan rapuh kini mulai berisi, dan lukanya mulai mengering dengan cepat. Aska, yang terkejut dengan perubahan ini, hanya bisa terdiam, bertanya-tanya dalam hati apakah mungkin anak harimau itu memiliki kekuatan luar biasa. Di malam hari, ketika Aska sedang duduk di dekat api unggun, anak harimau itu mengangkat kepalanya dan menatapnya dalam diam. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, Aska merasakan seolah ada komunikasi tak terlihat antara mereka. Anak harimau itu kemudian mulai bergerak, meskipun masih agak lemah. Tanpa peringatan, ia berdiri dengan gagah dan mulai mengelilingi rumah, seakan memberi tanda bahwa ia sudah siap untuk kembali. Namun, Aska merasa tidak bisa begitu saja melepaskan makhluk ini. Ia memanggilnya dengan lembut, mencoba memanggilnya kembali. Tiba-tiba, suara lembut yang terdengar tidak berasal dari mulut anak harimau itu, melainkan dari dalam pikirannya. "Aku tidak bisa tinggal selamanya, Aska." Suara itu terdengar begitu jelas, meskipun tanpa kata-kata yang keluar. Aska terkejut, hampir jatuh dari tempat duduknya. Itu adalah suara anak harimau, namun bukan suara yang biasa didengar. "Siapa kamu?" Aska berbisik, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Anak harimau itu menatapnya dengan mata penuh kehangatan, lalu perlahan menjawab, "Aku adalah anak dari Ratu Harimau, penjaga hutan ini. Aku terluka karena sebuah serangan dari para pemburu yang ingin menghancurkan rumah kami. Tapi kau menyelamatkanku, Aska. Kau memiliki keberanian yang tidak dimiliki banyak orang." Aska terdiam, otaknya seolah bekerja keras untuk memproses apa yang baru saja dikatakan. Bagaimana mungkin seekor harimau bisa berbicara dengan manusia? Dan bagaimana bisa ia, seorang pemuda miskin dari desa terpencil, dipilih untuk menyelamatkan anak Ratu Harimau? Anak harimau itu mendekat, duduk di dekat Aska dengan tatapan penuh makna. "Aska, kau mungkin tidak tahu, tapi nasibmu telah digerakkan oleh takdir. Kau bukan hanya manusia biasa yang bekerja di perkebunan sawit ini. Kau adalah orang yang terpilih untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Aku diberikan amanah untuk memberitahu, dan aku juga akan menjadi pelindungmu," kata anak harimau itu dengan suara yang terdengar seolah berwibawa. Aska menelan ludah, bingung, namun ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di hatinya. Dia merasa aneh, seperti ada sesuatu yang menghubungkannya dengan anak harimau ini, lebih dari sekadar kasih sayang seorang penyelamat terhadap makhluk yang diselamatkan. "Bagaimana caranya aku bisa menjadi penjaga yang kamu maksud?" tanya Aska dengan suara lirih, masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan ini. Anak harimau itu tersenyum kecil, lalu berkata, "Aku akan memberimu sebuah benda pusaka. Sebuah benda yang diwariskan oleh ibuku, Ratu Harimau, yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Namun, kekuatan ini bukan hanya untuk kepentinganmu sendiri. Kekuatan ini harus digunakan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, agar hutan ini tetap terlindungi dari tangan-tangan yang ingin merusaknya." Aska memandang anak harimau itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terhormat, namun juga takut. Sejak pertama kali menyentuh tubuh anak harimau itu, Aska merasa ada kekuatan yang berbeda dalam dirinya, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan terlibat dalam sesuatu yang begitu besar. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini," gumamnya. Anak harimau itu menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kau sudah siap, Aska.
Takdir tidak pernah salah dalam memilih jalan bagi mereka yang tulus dan berani. Apa yang kau pilih, itu akan menentukan masa depan kita semua. Aska menarik napas panjang, merasa beban yang berat datang menimpanya. Namun, di balik rasa takut yang mencekam, ada juga rasa harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Sebuah perjalanan baru menunggunya, dan meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia tahu bahwa hidupnya sudah berubah selamanya. Anak harimau itu mengelus tubuh Aska dengan lembut, seolah memberi semangat. Saat itu juga, Aska merasa seperti ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, kekuatan yang baru saja bangkit. Sebuah takdir yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Aska semakin terbiasa dengan kehadiran anak harimau itu di rumahnya. Anak harimau yang ia rawat kini telah sembuh sepenuhnya, meskipun tubuhnya tetap kecil dan lincah, seakan menyimpan kekuatan yang tak terduga. Namun, meski Aska telah merawatnya dengan penuh kasih sayang, ia masih merasa ada jarak yang memisahkan dirinya dari makhluk luar biasa ini. Terkadang, anak harimau itu akan memandangnya dengan tatapan penuh misteri, dan Aska merasakan ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan, sebuah beban yang harus ia pikul, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami arti semua itu. Setiap pagi, Aska pergi bekerja ke perkebunan sawit seperti biasa, namun kini ada perasaan berbeda dalam hatinya. Ia merasa bahwa kehidupan lamanya yang keras dan monoton mulai bergeser, memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Anak harimau yang dulu ia temui terluka kini menjadi bagian dari hidupnya, dan tak jarang ia merasa cemas, memikirkan apa yang akan terjadi jika orang-orang desa tahu tentang makhluk itu. Namun, anak harimau itu selalu menyemangatinya dengan kata-kata lembut dan sikap yang penuh keyakinan. "Jangan khawatir," kata anak harimau itu, "selama kita bersama, tidak ada yang akan menghalangi kita." Aska mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Setiap kali ia memegang benda pusaka yang diberikan oleh anak harimau, tubuhnya merasa lebih kuat, lebih bertenaga. Ia bahkan mulai bisa bekerja lebih cepat dan lebih efisien di perkebunan sawit, melebihi para buruh lainnya. Tak jarang, upah yang ia terima lebih tinggi dari biasa, dan hal ini membuatnya heran. Sesuatu dalam dirinya telah berubah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di malam hari, ia merenung, merasa seolah-olah nasibnya telah dipilih untuk suatu tujuan besar, namun ia masih belum tahu apa itu. Di tengah perubahan yang dialaminya, Aska juga merasakan perasaan aneh terhadap anak harimau itu. Meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka sangat berbeda, sebagai manusia dan makhluk hutan, tetapi ada suatu ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Setiap malam, mereka duduk bersama di depan api unggun. Aska bercerita tentang hari-harinya, tentang kerja kerasnya, dan tentang impian-impian yang tak pernah terwujud. Anak harimau mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan rasa nyaman yang tidak pernah dirasakan Aska sebelumnya. Tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang menuntut, hanya kehangatan dan pemahaman. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, anak harimau itu mendekati Aska dengan tatapan yang berbeda, lebih serius. "Aska," katanya dengan suara yang lembut namun tegas, "seiring berjalannya waktu, kau akan merasakan perubahan yang lebih besar. Benda pusaka itu bukan hanya memberi kekuatan fisik, tetapi juga menghubungkanmu dengan kekuatan alam. Kau akan dipilih untuk melindungi bukan hanya kami, tetapi juga seluruh hutan ini. Hutan yang selama ini kita huni, yang juga rumah bagi kami, sedang terancam." Aska menatapnya, merasa ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata itu, dan hatinya mulai gelisah. Anak harimau melanjutkan, "Ada para pemburu dan perusahaan besar yang berusaha menebangi hutan ini, merusak alam demi keuntungan mereka. Jika kau tidak bertindak sekarang, banyak makhluk yang akan kehilangan rumah mereka, dan kami bisa punah. Tetapi aku percaya, kau memiliki kekuatan untuk mencegahnya." Aska merasa seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi lebih gelap. Beban yang diberikan anak harimau itu terasa sangat berat,
dan meskipun hatinya bergejolak, ia tahu bahwa tak ada jalan mundur. Apa yang sudah dimulai, harus diselesaikan. Dalam keheningan malam itu, Aska hanya bisa terdiam, merenung. Ia memikirkan keluarganya, desanya, dan bagaimana segala sesuatu yang ia lakukan selama ini hanyalah untuk bertahan hidup. Namun, kini ada suatu tujuan yang lebih besar, yang mengharuskan ia untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia harus berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan, gumam Aska, bertekad dalam hati. Anak harimau itu memandang Aska dengan penuh rasa bangga. Aku tahu kau bisa, Aska. Kau memiliki hati yang baik, dan itu adalah kekuatan terbesarmu. Saat itu, Aska merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang datang bukan hanya dari benda pusaka, tetapi juga dari niat baik dan tekadnya untuk melindungi alam. Hatinya yang tulus kini menjadi senjata yang paling kuat. Dengan tekad baru yang membara, Aska tahu bahwa jalan panjang yang penuh tantangan sudah menunggunya, namun ia tak akan pernah mundur. Hari-hari Aska mulai terasa berbeda. Ada beban yang lebih berat di pundaknya, dan perasaan bahwa dunia ini lebih besar dari apa yang ia bayangkan semakin mengganggu pikirannya. Anak harimau yang kini mulai tumbuh lebih kuat itu semakin sering berbicara, memberikan petunjuk-petunjuk yang kadang membingungkan, namun selalu terasa sangat penting. Meski begitu, Aska merasa ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan dalam diri anak harimau itu. Ia merasa seperti makhluk ini lebih dari sekadar anak harimau biasa, seolah ia menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang tampak di permukaan. Suatu sore, saat Aska sedang bekerja di kebun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hujan turun dengan sangat deras, membasahi seluruh area perkebunan sawit tempat Aska bekerja. Tidak seperti hujan biasa, hujan ini terasa sangat berat dan penuh dengan energi yang aneh. Aska merasa tubuhnya mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang luar biasa. Ia berlari kembali ke rumah, mencari perlindungan dari hujan yang semakin deras, namun di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Di antara kabut dan hujan, Aska melihat siluet besar yang bergerak cepat melalui hutan. Dalam sekejap, sosok itu muncul di hadapannya, dan Aska terkejut melihat sosok anak harimau yang kini tampak sangat berbeda. Tubuhnya yang kecil kini berubah menjadi lebih besar, lebih perkasa, dengan bulu yang berkilau keemasan seperti cahaya matahari yang menyinari hutan. Mata anak harimau itu kini menyala dengan warna biru terang, seakan menyimpan kekuatan yang tak terbendung. Aska tertegun, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Siapa kamu?" tanya Aska, suaranya tercekat. Anak harimau itu mendekat, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara dalam bahasa manusia dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Aku adalah anak dari Ratu Harimau, tetapi aku juga lebih dari itu. Aku adalah penerusnya, penjaga hutan ini, dan sekarang, aku adalah bagian dari takdirmu, Aska." Suara anak harimau itu tidak lagi seperti suara lembut yang biasa ia dengar, melainkan suara yang penuh wibawa, seperti suara yang mengalir dari kedalaman hutan itu sendiri. Aska merasa tubuhnya gemetar, tidak hanya karena hujan yang semakin deras, tetapi juga karena kata-kata yang baru saja didengarnya. Ia merasa seolah segala yang ia tahu tentang dunia ini hancur, dan kenyataan baru mulai terbuka dengan cara yang tak terduga. "Tapi, kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih untuk menjalani ini?" tanya Aska, suaranya bergetar penuh keraguan. Anak harimau yang kini tampak seperti ratu hutan itu menatapnya dengan penuh kedalaman. "Kau bukan hanya seorang pemuda biasa, Aska. Kau telah dipilih oleh alam ini, dan takdirmu sudah digariskan sejak lama." Saat itu, Aska merasakan sesuatu yang aneh mengalir di dalam dirinya. Sebuah energi yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam hatinya. Anak harimau itu mendekat, menyentuh kepalanya dengan lembut, dan seketika Aska merasakan sebuah penglihatan yang mengguncang jiwanya. Ia melihat hutan yang indah, yang penuh dengan kehidupan,
tetapi juga diliputi oleh bayangan gelap yang mengancam. Dalam penglihatannya, ia melihat orang-orang yang datang dengan mesin besar, merusak segala yang ada di hutan, dan menghancurkan rumah bagi banyak makhluk hidup. "Aska, kau harus melindungi hutan ini," kata anak harimau itu, suaranya kembali lembut, namun penuh kekuatan. "Jika hutan ini hilang, maka keseimbangan alam akan terganggu. Tak hanya kami, tetapi seluruh kehidupan yang ada di sini akan punah. Hanya kau yang bisa menghentikan ini, hanya kau yang bisa melawan kekuatan yang ingin merusak segalanya." Aska merasa seperti tercekik oleh kenyataan yang ia hadapi. Ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk melakukan semua itu, namun dalam hatinya, sebuah api kecil mulai menyala, sebuah tekad untuk melindungi. Dalam keheningan malam yang penuh hujan, Aska memandang anak harimau itu dengan tatapan penuh kebingungan dan ketakutan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, aku hanya seorang buruh biasa." Namun, anak harimau itu memandangnya dengan penuh keyakinan. "Itulah yang kau tidak mengerti, Aska. Kekuatan bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang hati. Hati yang tulus, yang siap berjuang untuk yang benar. Itulah yang membuatmu kuat." Aska menatap anak harimau itu, merasa ada kekuatan yang menyatu dengan dirinya. Meski keraguan masih ada, ia tahu bahwa pilihan yang ia buat sekarang akan menentukan takdir banyak makhluk, dan mungkin juga hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Aska terbangun dengan perasaan yang berbeda. Hujan malam itu menyisakan keheningan yang mendalam, namun di dalam hatinya, ada sebuah gejolak yang tak bisa ia padamkan. Setelah pertemuannya dengan anak harimau yang kini lebih besar dan lebih berwibawa, Aska tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke hidup lama. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun ia masih bingung tentang bagaimana memulai. Semua yang ia tahu tentang dunia, tentang hidupnya, kini terasa rapuh, seolah segala sesuatu yang ia pegang sebelumnya mulai pecah. Dengan pikiran yang penuh kekalutan, Aska pergi ke hutan untuk mencari petunjuk. Lebih lanjut, ia merasa bahwa dirinya harus menemui sesuatu, atau mungkin seseorang, yang bisa memberi penjelasan lebih jelas tentang apa yang terjadi pada dirinya. Anak harimau itu sebelumnya berkata bahwa ia memiliki tugas besar yang harus dijalankan, tetapi Aska merasa ragu. Menghadapi ancaman besar yang datang dari perusahaan pembalakan dan pemburu ilegal bukanlah hal yang sederhana. Apalagi, ia hanya seorang pemuda miskin yang tak memiliki kekuatan selain keberanian dan tekadnya. Di tengah hutan yang lebat, Aska berjalan tanpa arah yang pasti, mengikuti jejak langkah yang ditinggalkan oleh anak harimau yang ia rawat. Pagi itu, udara terasa lebih segar dan sejuk, namun hati Aska tetap diliputi kecemasan. Ia melangkah lebih dalam, memasuki bagian hutan yang jarang dijamah manusia. Setiap langkahnya dipenuhi ketegangan, seolah alam itu sendiri mengawasi setiap gerakan tubuhnya. Aska tahu bahwa ia tidak sendiri, ada kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Tiba-tiba, langkah Aska terhenti. Di depannya, terdapat sebuah batu besar yang dikelilingi oleh tanaman merambat yang lebat. Batu itu tampak berbeda, lebih terang daripada batu lainnya, dan ada sesuatu yang mengundang perhatian di sana. Aska mendekati batu itu dengan hati-hati, dan ketika ia menyentuhnya, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. "Aska, engkau akhirnya datang," kata suara itu, yang membuat Aska terkejut dan terpaku di tempatnya. Suara itu datang dari dalam batu, seolah batu itu hidup. "Siapa kamu?" Aska berbisik, berusaha mengendalikan ketakutannya. Batu itu mulai bergetar, dan perlahan-lahan sebuah cahaya keemasan muncul dari celah-celah batu. Dari dalam cahaya itu, sebuah sosok muncul. Sosok itu bukan manusia, tetapi entitas besar yang tampak seperti roh penjaga hutan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi aura yang terpancar darinya terasa begitu kuat dan menenangkan. "Aku adalah roh penjaga alam," suara itu terdengar lagi. "Aku sudah menunggu kedatanganmu, Aska." Aska terdiam, merasa seolah dunia sekelilingnya menjadi lebih kecil,
sementara dirinya semakin tenggelam dalam perasaan yang luar biasa. "Mengapa aku? Apa yang harus aku lakukan?" tanya Aska. Suaranya hampir tak terdengar. Roh penjaga alam itu menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Kau telah dipilih karena hati yang tulus. Benda pusaka yang diberikan oleh anak harimau itu adalah kunci untuk membuka kekuatan yang ada dalam dirimu. Hanya dengan kekuatan hatimu, kau bisa melawan ancaman yang akan datang. Hutan ini, kehidupan ini, menunggu perlindunganmu. Para pemburu, para perusak alam, mereka tidak akan berhenti jika mereka merasa tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Tetapi alam ini tahu, hanya seseorang dengan hati yang murni yang dapat menyeimbangkan dunia ini. Kau adalah orang yang dipilih untuk melindungi," lanjut roh penjaga alam itu. Aska merasa seolah dunia di sekelilingnya berguncang, dan tanggung jawab yang baru saja diterima itu terasa sangat berat. Namun, di dalam dirinya, ada sebuah api yang mulai menyala, sebuah keyakinan bahwa ini adalah jalannya, bahwa ia harus bertindak. Roh penjaga alam itu kemudian memberikan sebuah benda yang bersinar terang, yang tampaknya terbuat dari alam itu sendiri, sebuah cincin yang terbuat dari akar pohon yang kuat. "Ini adalah simbol dari takdirmu, Aska. Kenakan ini, dan kau akan merasakan kekuatan sejati yang ada di dalam dirimu. Ini adalah waktumu untuk memilih, untuk berjuang untuk kehidupan, untuk alam, dan untuk masa depan." Aska menatap cincin itu dengan penuh kebingungan, namun juga rasa terhormat yang mendalam. Ia merasakan sebuah aliran kekuatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya saat ia mengenakan cincin itu. Rasa takutnya mulai memudar, digantikan oleh tekad yang bulat. Dengan hati yang penuh kebingungan dan keberanian yang baru ditemukan, Aska meninggalkan tempat itu. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan ia harus melangkah lebih jauh, menghadapi ancaman yang menunggu. Namun di dalam dirinya, ada perasaan bahwa ia tidak lagi sendirian. Anak harimau, roh penjaga alam, dan benda pusaka yang kini ada di tangannya, semua itu adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Tak ada lagi jalan mundur. Aska telah memilih jalannya. Kehidupan Aska kini dipenuhi dengan ketegangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, namun di sisi lain, ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang mulai terbuka, yang diberikan oleh alam, oleh anak harimau, dan oleh cincin yang kini melingkar di jarinya. Setiap hari, Aska merasakan tubuhnya semakin kuat, dan kemampuannya untuk memahami bahasa alam semakin tajam. Hutan yang dulu ia anggap sebagai tempat kerja yang biasa, kini terasa lebih hidup, lebih berbicara, seakan berkomunikasi dengan dirinya. Namun, meskipun kekuatan itu ada, Aska tahu bahwa ancaman yang datang semakin nyata. Di tengah malam yang sunyi, ia mendengar suara-suara gemuruh yang berasal dari arah desa. Mesin besar, suara gergaji yang menggerus pohon-pohon tua, dan suara manusia yang berbicara dengan nada yang penuh niat buruk. Perusahaan pembalakan dan para pemburu ilegal yang ingin merusak hutan kini semakin mendekat. Mereka datang untuk menguasai tanah, merusak kehidupan yang sudah ada berabad-abad lamanya. Aska tahu bahwa ini adalah saatnya untuk bertindak. Hari itu, Aska tidak pergi bekerja ke perkebunan kelapa sawit. Sebaliknya, ia mengumpulkan keberaniannya, mengenakan cincin pemberian roh penjaga alam, dan menyelusuri hutan yang kini begitu akrab dengan dirinya. Anak harimau yang ia rawat kini menemaninya, berjalan dengan langkah pasti di sampingnya. "Aska," kata anak harimau itu, "ini adalah pertempuran yang tak terelakkan. Alam sudah memberi tanda-tanda, dan kini giliran kita untuk melindunginya." Dengan kata-kata itu, Aska merasa semangatnya semakin menyala, seakan ada kekuatan besar yang mengalir melalui dirinya. Setibanya di perbatasan hutan, Aska melihat sebuah pemandangan yang membuat hatinya terguncang. Beberapa alat berat sudah mulai menghancurkan pepohonan besar, dan sekelompok orang tampak sedang bersiap untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Di tengah kerumunan itu, Aska bisa melihat wajah-wajah yang tidak asing. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja bersamanya di kebun kelapa sawit,
namun kini mereka tampak seperti bagian dari kekuatan yang menghancurkan. Aska, mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, kata anak harimau dengan suara tegas, seolah membaca pikiran Aska. Kau harus mengingat bahwa mereka juga hanyalah korban dari sistem yang lebih besar. Dengan tekad yang membara, Aska maju ke depan, melangkah menuju kelompok pembalakan itu. Tubuhnya terasa lebih kuat dari sebelumnya, seolah energi alam itu telah menguatkan setiap ototnya. Saat ia melangkah lebih dekat, para pembalak itu melihatnya, dan beberapa dari mereka mulai tertawa. Apa yang kau lakukan di sini, Aska? Seorang pria bertubuh besar bertanya dengan nada meremehkan. Hutan ini tidak akan bertahan lama, anak muda. Semua ini akan jadi milik kami. Aska tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, ia menatap pria itu dengan tatapan yang begitu tajam, seakan matanya menyimpan seluruh amarah alam. Tiba-tiba, dengan kekuatan yang luar biasa, Aska mengangkat tangannya, dan seketika tanah di bawah mereka mulai bergetar. Akar-akar pohon yang tumbuh kuat di tanah melilit kaki mereka, mencegah mereka untuk bergerak. Para pembalak itu terkejut dan mencoba untuk melawan, namun mereka tidak bisa mengatasi kekuatan alam yang membara di bawah kaki mereka. Ini adalah peringatan, kata Aska dengan suara yang dalam, yang seakan datang dari kedalaman bumi. Hutan ini bukan untuk dijarah. Alam ini bukan untuk dihancurkan. Jika kalian teruskan ini, kalian akan menghadapi akibat yang lebih besar. Suaranya menggema, dan angin yang datang dari arah hutan seakan menguatkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Anak harimau berdiri di sampingnya, kini dengan tubuh yang lebih besar, seakan siap untuk bertempur. Aska, ingatlah apa yang aku katakan. Hutan ini adalah rumah kami. Jika mereka merusaknya, mereka tidak hanya akan menghancurkan pohon-pohon, tetapi juga kehidupan yang ada di dalamnya. Aska mengangguk, merasa kekuatan itu semakin memancar dari dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh hutan yang telah memberinya kehidupan. Dengan satu gerakan tangan yang lebih kuat, Aska memanggil kekuatan alam untuk mempersatukan dirinya dengan hutan. Pohon-pohon bergetar, dan sebuah angin kencang mulai berputar di sekitar mereka, seakan alam itu sendiri mulai melawan. Para pembalak itu tampak terkejut dan ketakutan, dan dalam sekejap mereka mundur, terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka. Namun, Aska tahu ini belum berakhir. Ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk melindungi hutan dan segala yang ada di dalamnya. Ini baru permulaan, pikir Aska dalam hati. Perjuangan ini akan jauh lebih berat, tapi aku tidak akan mundur. Dengan penuh keyakinan, Aska melangkah maju, bersama anak harimau di sisinya, dan hutan yang kini terasa lebih hidup berkat keberanian mereka. Malam itu, setelah pertempuran kecil yang cukup mengejutkan para pembalak, Aska kembali ke hutan bersama anak harimau, merasa sedikit lebih lega, namun masih diliputi oleh rasa cemas. Ia tahu, meskipun mereka telah berhasil menggagalkan satu upaya perusakan, ancaman itu belum berakhir. Di bawah cahaya bulan yang temaram, Aska duduk bersandar di batang pohon besar, memandangi cincin yang kini terpasang di jarinya. Cahaya keemasan dari cincin itu terasa semakin terang, seolah memberi petunjuk bahwa takdirnya telah menuntunnya pada jalan yang lebih besar dan lebih berat. Anak harimau duduk di sampingnya, tampak tenang meskipun sebelumnya ia telah bertarung dengan penuh kekuatan. Aska, ini belum selesai, kata anak harimau itu, suaranya lebih dalam dari biasanya. Mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Para pembalak itu bukan hanya orang-orang biasa, mereka bagian dari jaringan yang lebih besar. Jika kita tidak melawan mereka dengan lebih keras, hutan ini akan hancur. Aska mengangguk, merasa sebuah tanggung jawab yang begitu besar menimpanya. Di satu sisi, ia merasa ketakutan, namun di sisi lain, tekadnya semakin membara. Bagaimana caranya kita melawan mereka? Tanya Aska, suara pelan namun penuh keteguhan. Anak harimau menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Kekuatanmu bukan hanya berasal dari cincin itu, Aska.
Kekuatanmu ada dalam hatimu. Jika hati seseorang cukup murni, alam akan mendukungnya. Tapi jika kau hanya mengandalkan kekuatan fisik atau amarah, kau akan kalah. Aska terdiam, meresapi kata-kata anak harimau yang terdengar lebih dalam dari sekadar nasihat. Ia tahu, ini adalah ujian untuk menguji sejauh mana ia bisa mengendalikan dirinya, dan apakah hatinya cukup murni untuk melindungi apa yang telah dipercayakan padanya. Keesokan harinya, ketika Aska sedang merenung di tepi hutan, sebuah angin tiba-tiba datang membawa sebuah suara yang nyaris tidak terdengar. Angin itu mengerang, seakan membawa pesan yang penting. Aska, kau harus pergi ke tempat yang lebih jauh. Di sana, kau akan menemukan jawaban yang lebih jelas tentang bagaimana melindungi hutan ini. Aska menoleh, namun tidak melihat siapapun. Ia tahu, ini adalah suara alam yang berbicara kepadanya, memanggilnya untuk mencari lebih banyak petunjuk, untuk menemukan apa yang sebenarnya ia cari. Tanpa ragu, Aska memutuskan untuk mengikuti suara itu. Ia meminta anak harimau untuk menunggunya sejenak, dan melangkah ke dalam hutan yang lebih dalam lagi. Semakin jauh ia berjalan, semakin gelap dan rapat pepohonan di sekitar. Suara alam yang membimbingnya semakin jelas, dan tak lama kemudian, ia sampai di sebuah lembah yang tersembunyi, jauh dari tempat-tempat yang biasa ia kunjungi. Di sana, di tengah lembah itu, berdiri sebuah pohon yang sangat tua, jauh lebih besar daripada pohon manapun yang ia lihat sebelumnya. Pohon itu tampak seperti penjaga waktu, dengan akar-akarnya yang terjalin erat dan cabang-cabang yang menjulang tinggi, menyentuh langit. Aska merasakan getaran yang kuat dari pohon itu, dan seakan alam mengundangnya untuk mendekat. Ketika Aska menyentuh batang pohon tersebut, ia merasakan sebuah energi luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah penglihatan muncul di benaknya. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah medan pertempuran, melawan pasukan besar yang datang untuk merusak hutan. Namun, kali ini, ia tidak sendirian. Di sisinya, anak harimau berdiri dengan gagah, dan di belakang mereka, seluruh hutan seakan bangkit untuk membantu mereka. Aska terkejut dan menarik tangannya dari pohon itu. Apa ini? Apa yang aku lihat? Ia berbisik pada dirinya sendiri, namun suara alam itu kembali terdengar. Itulah takdirmu, Aska. Jika kau memilih jalan ini, maka alam akan bersamamu. Pohon ini adalah sumber kehidupan yang telah ada sejak zaman dulu, dan kini ia akan membantumu melawan kegelapan yang datang. Aska merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Dengan penglihatan itu, ia tahu bahwa pertempuran yang akan datang bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran hati, dan ia harus siap untuk menghadapinya. Dengan keyakinan yang baru, Aska kembali ke tempat anak harimau menunggunya. Namun, sebelum ia bisa berbicara, anak harimau itu berkata dengan suara yang lebih serius, "Aska, waktu kita hampir habis. Mereka akan datang dalam jumlah yang lebih besar. Kali ini, kita harus melawan dengan lebih dari sekadar kekuatan. Kita harus menyatukan hati kita dengan alam dan seluruh kehidupan di hutan ini." Aska mengangguk, merasakan sebuah ikatan yang lebih dalam dengan anak harimau itu, dan dengan segala kekuatan yang diberikan oleh alam, ia tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Di tengah malam yang tenang, dengan hati yang dipenuhi tekad, Aska bersiap untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Ia tidak lagi merasa takut, karena dalam dirinya kini ada keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa ia bukan hanya seorang pemuda miskin, tetapi seorang penjaga hutan yang dipilih oleh alam. Ia siap, bersama anak harimau dan seluruh kekuatan alam, untuk menghadapi apapun yang datang, demi melindungi hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Aska dan anak harimau berdiri di tengah hutan, memandang ke arah perbatasan tempat para pembalak dan pemburu ilegal berkumpul. Udara pagi itu terasa tegang, seperti menahan napasnya sendiri. Aska merasakan getaran yang kuat di dalam dirinya, sebuah sensasi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Cincin yang melingkar di jarinya berpendar dengan cahaya keemasan, seakan memberi kekuatan tambahan, dan di sekelilingnya,
pohon-pohon serta hewan-hewan hutan seolah berdiri tegak, siap untuk menyambut pertempuran yang tidak bisa dielakkan lagi. Anak harimau di sampingnya tampak lebih besar dari sebelumnya, tubuhnya yang kekar berkilau di bawah cahaya matahari yang mulai naik. Ini saatnya, Aska. Alam telah memilih kita, dan kita harus mempertahankan tempat ini. Ingat, hati yang murni adalah kekuatan terbesar kita. Suara anak harimau itu terdengar lebih berat, penuh ketegasan, dan Aska bisa merasakan perasaan yang sama berkobar dalam dirinya. Ia tahu, tidak hanya hutan yang akan terluka, tetapi juga setiap makhluk hidup yang bergantung padanya. Mereka bergerak, menyusuri jalan setapak menuju perbatasan hutan, tempat pasukan pembalak telah mempersiapkan mesin dan alat berat mereka. Aska merasa sebuah ketegangan yang hampir tak terlukiskan. Setiap langkahnya terdengar keras di telinga, namun ia tidak mundur. Ketika mereka sampai di dekat kamp para pembalak, Aska bisa melihat para pekerja sudah bersiap untuk menghancurkan lebih banyak pohon. Para pemimpin mereka berdiri di depan, mengawasi para pekerja dengan senyum penuh kebanggaan, tidak sadar bahwa mereka sudah dikelilingi oleh hutan yang telah bangkit. Dengan satu isyarat dari anak harimau, Aska mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, hutan mulai bergerak. Akar-akar pohon yang tebal merayap keluar dari tanah, menghalangi mesin-mesin berat yang sebelumnya siap digunakan. Suara gemuruh tanah yang bergempa membuat para pembalak panik. Mereka berteriak dan berlari, mencoba untuk melarikan diri, namun akar-akar pohon sudah melilit kaki mereka, membuat mereka terjatuh. Suasana itu begitu mengerikan, seakan hutan hidup dan menyambut mereka dengan amarah yang menggelegar. Para pembalak dan pemburu itu mulai menyadari bahwa mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. "Apa yang sedang terjadi?" teriak salah seorang pemimpin kelompok itu, berusaha menenangkan diri, namun ketakutan jelas terlihat di wajahnya. "Hutan ini tidak akan hancur tanpa perlawanan," jawab Aska dengan suara yang penuh kekuatan. "Kami adalah penjaga, dan ini adalah akhir bagi kalian yang ingin merusak kehidupan ini." Dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, Aska merasa kekuatan alam semakin mengalir melalui tubuhnya. Cahaya dari cincin itu semakin terang, memberi dorongan yang tak terbendung. Anak harimau melangkah maju, dan dengan tubuhnya yang lebih besar dan lebih kuat, ia menyerang para pemburu yang mencoba melarikan diri. Aksi yang penuh keberanian itu mengingatkan Aska akan betapa besar ikatan mereka, bukan hanya sebagai pelindung hutan, tetapi sebagai bagian dari alam itu sendiri. Dalam sekejap, anak harimau itu memukul mundur para pemburu dengan kekuatan yang tak tertandingi, menggigit dan melukai mereka yang mencoba melawan. Namun, anak harimau tidak membunuh. Ia hanya menghentikan mereka, memberi mereka peringatan keras bahwa hutan ini tidak akan dibiarkan dihancurkan. Sementara itu, Aska memusatkan kekuatan dalam dirinya. Dengan kekuatan alam yang kini bersatu dengan dirinya, ia melangkah lebih dekat ke pemimpin pembalak yang tampak panik. "Kalian tidak akan menang," kata Aska, suaranya dipenuhi dengan tekad yang bulat. "Hutan ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Kalian tidak bisa menghancurkan kehidupan ini tanpa menghadapi akibatnya." Pemimpin itu mencoba melawan, tetapi setiap langkahnya terasa berat, seperti ada beban yang tak terlihat menahannya. Melihat pemimpin itu terjatuh, beberapa pembalak lainnya mulai menyerah, ketakutan akan amukan alam yang datang tanpa ampun. Mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Dalam sekejap, pertempuran itu berakhir. Aska berdiri di tengah hutan, yang kini sepi. Semua pembalak dan pemburu telah mundur atau terhenti, tidak berani melanjutkan niat jahat mereka. Hutan yang terluka kini tampak tenang, seolah berterima kasih kepada penjaganya. Anak harimau yang setia di sisi Aska juga tampak puas, meskipun nafasnya terengah-engah. Aska menatap sekelilingnya, merasakan kehadiran alam yang begitu kuat di sekelilingnya. Ia tahu bahwa pertempuran ini mungkin bukan yang terakhir. Namun, dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya dan dukungan dari alam, ia merasa siap untuk terus berjuang.
Hutan ini adalah rumahnya, dan ia akan melindunginya sampai akhir. Dengan anak harimau di sampingnya, Aska berjalan kembali ke dalam hutan, mengetahui bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasa tak lagi sendirian, karena alam dan seluruh kehidupannya kini menjadi bagian dari perjalanan besar yang telah dipilihnya. 2 minggu telah berlalu sejak pertempuran besar yang mengusir para pembalak dan pemburu dari hutan. Aska berdiri di tengah hutan, di tempat yang kini terasa lebih tenang dan damai, meskipun sisa-sisa kerusakan masih tampak di beberapa bagian. Pohon-pohon yang terhancurkan perlahan mulai tumbuh kembali, dan di udara, Aska bisa merasakan getaran kehidupan yang kembali mengalir dengan bebas. Namun, meskipun kemenangan itu terasa manis, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Hutan ini masih membutuhkan perlindungan, dan perjuangannya untuk menjaga keseimbangan alam belum berakhir. Anak harimau yang kini semakin besar berdiri di samping Aska, menyaksikan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. "Kita berhasil, Aska," kata anak harimau itu dengan suara lembut, meskipun nada ketegasan masih terasa. "Tapi ingatlah, kekuatan kita hanya dapat bertahan jika kita terus menjaga kedamaian ini. Alam tidak pernah berhenti menguji kita. Selama masih ada orang yang ingin merusak keseimbangan, kita harus selalu siap." Aska mengangguk, meresapi kata-kata anak harimau. Ia tahu, meskipun mereka telah mengalahkan musuh yang nyata, ancaman terhadap alam selalu ada, dan ia harus selalu siap. Suatu pagi, saat Aska berjalan menyusuri hutan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tanah di bawah kakinya terasa lebih lembut, dan udara seakan lebih segar dari sebelumnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Dengan hati-hati, ia berbalik, dan melihat sosok yang sangat dikenalnya, seorang wanita muda yang berjalan keluar dari balik pepohonan. Itu adalah Sari, gadis yang selama ini tinggal di desa dan sering membantu Aska di kebun kelapa sawit. Matanya tampak penuh ketenangan, seolah ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. "Sari," panggil Aska, suaranya penuh keheranan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Sari tersenyum lembut, namun senyum itu membawa kedamaian yang mendalam. "Aku merasakan sesuatu, Aska," jawab Sari dengan suara yang dalam dan penuh makna. "Aku merasa terhubung dengan hutan ini, seperti ada yang memanggilku. Aku tahu, aku harus datang ke sini." Aska terkejut mendengar kata-kata itu, namun dalam hatinya ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Seperti anak harimau yang ditemukan dalam keadaan terluka, kini Sari datang dengan tujuan yang lebih tinggi. Sari mendekat, menatap Aska dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Aku ingin membantumu, Aska. Aku ingin belajar bagaimana melindungi alam ini, seperti yang kau lakukan. Kita tidak bisa membiarkan hutan ini hanya menjadi saksi bisu dari kehancuran yang datang. Kita harus berjuang bersama." Aska terdiam, meresapi niat tulus dalam diri Sari. Ia tahu, ia tidak lagi sendirian dalam perjuangannya. Kehadiran Sari adalah tanda bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang menyatukan hati dan semangat untuk tujuan yang lebih besar. Hari-hari berlalu, dan Aska bersama Sari semakin mempererat ikatan mereka dengan alam. Mereka belajar untuk memahami setiap getaran dan suara yang datang dari hutan. Sari, yang awalnya hanya seorang gadis desa biasa, kini mulai merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Ia belajar untuk berkomunikasi dengan alam, mendengar pesan-pesan yang disampaikan oleh angin, air, dan tanah. Aska pun merasa semakin kuat, semakin yakin bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk hutan, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi semua makhluk hidup. Di suatu malam yang penuh bintang, saat mereka duduk di tepi sungai, Aska menatap Sari dengan penuh rasa syukur. "Aku tidak pernah menyangka, Sari. Dulu aku hanya seorang buruh harian yang berjuang untuk bertahan hidup. Kini, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjuangan pribadi. Kita melindungi sesuatu yang tak ternilai, kehidupan itu sendiri." Sari tersenyum, lalu menatap langit.
Kita adalah bagian dari kehidupan itu, Aska. Semua ini, hutan, binatang, manusia, semuanya terhubung. Tidak ada yang terpisah. Dan kita hanya perlu mendengarkan. Keheningan malam menyelimuti mereka, namun Aska merasa kedamaian yang mendalam. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Namun, dengan Sari di sisinya, dan dengan anak harimau yang kini telah menjadi simbol keberanian mereka, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya. Mereka telah mengalahkan musuh yang datang dari luar, tetapi kini mereka harus menjaga agar keseimbangan alam tetap terjaga. Bersama-sama, mereka akan terus berjuang, tidak hanya untuk hutan, tetapi untuk masa depan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah sendirian. Pagi itu, hutan tampak lebih hidup dari sebelumnya. Burung-burung bernyanyi riang, dan angin sepoi-sepoi membawa kesejukan yang begitu menenangkan. Aska dan Sari berjalan berdampingan, merasakan kedamaian yang baru mereka temukan setelah melewati begitu banyak ujian. Meskipun kehidupan hutan mulai pulih, Aska tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Sebuah ancaman yang lebih besar dari sebelumnya kini menggantung di atas kepala mereka. Pemerintah dan perusahaan besar yang ingin menguasai tanah dan sumber daya alam hutan tersebut telah mulai bergerak lebih agresif. Mereka datang dengan kekuatan yang lebih besar, tidak hanya dengan alat berat, tetapi dengan pengaruh politik yang luas. Aska, suara Sari mengganggu pikirannya. Aku merasa kita harus segera bertindak. Jika kita tidak bisa menghentikan mereka dari sumbernya, hutan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Aska mengangguk, hatinya dipenuhi kegelisahan. Meskipun alam mendukung mereka, Aska tahu bahwa dunia luar tidak akan berhenti merusak jika mereka tidak memperjuangkan hak-hak hutan ini dengan lebih keras. Aku sudah mendengar kabar dari teman-temanku di desa, lanjut Sari, mereka sedang berencana membawa alat berat ke hutan ini untuk menebangi pohon-pohon besar. Jika kita tidak berbuat sesuatu, mereka akan menghancurkan semuanya. Di tengah kekhawatirannya, Aska merasa kembali diselimuti ketegangan. Anak harimau yang kini sudah menjadi besar dan gagah berdiri di samping mereka, mengeluarkan auman yang keras, seakan merasakan ancaman yang sama. Kita harus menghadapi mereka, Aska. Jika kita terus bersembunyi, mereka akan semakin kuat. Kita harus bertindak. Kata-kata anak harimau itu memantapkan tekad Aska. Kita tak bisa membiarkan mereka merusak segala yang telah kita lindungi. Tapi bagaimana kita bisa melawan mereka dengan kekuatan yang terbatas seperti ini? Aska bertanya pada dirinya sendiri, meskipun hatinya sudah penuh dengan keberanian. Pada malam itu, saat semua berada dalam kesunyian, Aska duduk sendiri di dekat api unggun, merenung. Cincin yang ada di jarinya berpendar lembut, dan ia merasakan sebuah panggilan dari dalam dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara datang, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Aska, suara itu bergema dalam pikirannya. Kekuatanmu berasal dari alam yang lebih besar. Jangan hanya bergantung pada fisik atau kekuatan luar. Alam telah memberikanmu semua yang kau butuhkan untuk melindunginya. Saatnya untuk memanggil kekuatan itu sepenuhnya. Aska merasakan tubuhnya dipenuhi sebuah energi yang kuat, yang bahkan lebih kuat dari apa yang ia rasakan selama ini. Ia tahu bahwa kini waktunya untuk menggunakan kekuatan tersebut. Keesokan harinya, Aska mengumpulkan semua kekuatan yang ada dalam dirinya. Ia memutuskan untuk memimpin sebuah perlawanan yang lebih terorganisir, melibatkan para penduduk desa dan beberapa teman yang telah lama mendukung perjuangannya. Sari berdiri di sisinya, siap membantu dengan segala cara yang ia bisa. Kita harus bersatu, kata Aska kepada mereka. Tidak hanya untuk hutan ini, tetapi untuk masa depan kita dan generasi yang akan datang. Mereka yang datang untuk menghancurkan tidak tahu apa yang kita perjuangkan. Alam ini adalah rumah kita, dan kita tidak akan menyerah. Kata-katanya menggetarkan hati mereka, membangkitkan semangat juang yang baru. Namun, meskipun mereka telah siap untuk melawan, Aska tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit.
Mereka melawan bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan hati yang penuh harapan dan cinta terhadap alam. Anak harimau yang setia di sisinya mengaum keras, seolah memberi semangat dan mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Kita bukan hanya melawan manusia, Aska. Kita melawan ketamakan, melawan ketidaktahuan, dan melawan kebodohan. Alam akan selalu bersama kita selama kita tetap setia pada tujuan kita, kata anak harimau dengan suara yang lebih dalam dan penuh makna. Perlawanan mereka dimulai. Aska dan Sari bersama para penduduk desa dan beberapa penjaga hutan lainnya menyusun strategi untuk menghadapi para pengusaha dan pemerintah yang berencana merusak hutan. Mereka bergerak dengan hati-hati, menggunakan taktik yang cerdas untuk menghalangi alat berat dan menghentikan upaya mereka sebelum terlambat. Setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan risiko, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi hutan mereka. Aska merasakan sebuah kekuatan yang tak terlukiskan mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang datang bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari semua makhluk hidup yang ada di sekitar hutan. Pada puncak pertempuran, ketika semuanya tampak hampir kehilangan harapan, Aska merasakan sebuah perubahan besar. Alam seolah membalas segala perjuangan mereka. Hujan deras turun, mengguyur para pembalak dan menenggelamkan jalanan mereka. Akar-akar pohon menjalar lebih cepat, merintangi setiap alat berat yang mereka bawa. Aska tahu ini adalah kekuatan alam yang bekerja, merespons setiap upaya untuk merusak rumah mereka. Dengan bantuan kekuatan ini, para pembalak terpaksa mundur, menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan alam yang sudah bangkit. Dengan langkah yang berat namun penuh harapan, Aska menatap langit yang cerah setelah hujan. Anak harimau di sisinya menggoyangkan ekornya, tampak puas dengan kemenangan ini. Sari berdiri di samping Aska, menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Ini baru permulaan, Aska, kata Sari, perjuangan kita belum selesai, tetapi kita telah menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang bersatu untuk tujuan yang benar. Aska tersenyum, merasa sebuah kebanggaan yang besar dalam dirinya. Mereka telah melindungi hutan ini, dan mereka akan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik, dengan alam sebagai sekutu utama mereka.